Shalom saudara. Shalom. Kita ketemu lagi. Nah, hari ini saya kepingin kita sama-sama belajar merenungkan tentang kehidupan Elia, saudara. Ini satu tokoh yang Elia ini dianggap setara dengan Musa. Jadi kalau kita lihat bagaimana kisah hidupnya itu disepadankan dengan Musa, mulai dari pelayanannya, mulai dari bagaimana dia memilih Elisa, seperti Musa memilih Yosua, kemudian bagaimana waktu Musa mati tapi mayatnya nggak ditemukan, sementara Elia naik ke surga. Dia nggak mati, naik ke surga dijemput pakai kereta api, bukan sepur loh saudara ya, bukan sepur, tapi kereta kuda yang berapi gitu ya saudara ya, dijemput naik itu. Nah, ini adalah salah satu nabi yang besar ya, nabi yang besar. Bahkan waktu transfigurasi Yesus menjelang disalib di atas bukit, Yesus ketemu salah satu nabi yang tampak di sana adalah Elia, ya. Salah satu nabi yang tampak adalah Elia. Nah, kita lihat pengaruhnya besar sekali Elia ini. Yuk kita akan sama-sama belajar merenungkan tentang pelayanannya, tentang kehidupannya, dan apa yang kita bisa pelajari dari sini nanti ya. Saya ingin kita baca di 1 Raja-Raja pasal 17 saudara, ayat 1 sampai ayat 6. Tapi nanti saya akan fokus di ayat 1 dulu. Kemudian nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan mengajak kita untuk membedah beberapa ayat yang lain, karena itu menarik sekali. Saya bacakan ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6. Nanti saya fokus di ayat 1 ya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, saudara, saya akan fokus di ayat 1. Elia itu namanya itu punya arti Tuhan adalah Allahku. Jadi kalau bagi orang Yahudi saudara, nama itu bukan cuma sekedar nama, tapi nama itu esensi. Siapa dia? Jadi gak cuma nama Elia, oh orang tuanya ngasih nama Elia, ya namanya Elia dia. Ya sudah itu aja, sampai situ. Untuk tulis di KTP misalnya enggak. Kalau kita kan kadang-kadang orang-orang zaman sekarang kan ngasih nama tuh bagus-bagus ya, tapi ada yang ngasih nama aneh-aneh juga, titik koma misalnya. Ada loh yang ngasih nama kayak gitu, titik koma lah apa. Iya, namanya tuh titik koma gitu. Ada. Dulu itu kasih waras. Iya, waras atau selamat, seger, ya kan? Ya kayak gitu. Nah, kalau bagi orang Yahudi, saudara, waktu itu nama itu menjelaskan esensi siapa dia sebenarnya. Jadi Elia ini dikasih nama Elia itu bukan tanpa maksud sebenarnya. Makanya kalau saudara lihat ada perubahan nama dari Simon ke Petrus misalnya, dari Saulus ke Paulus, dari Abram jadi Abraham. Kenapa? Karena itu mengganti esensi siapa dirinya. Dulu siapa, sekarang jadi siapa. Gitu ya, saudara ya. Nah, jadi itu penting. Inilah satu penegasan panggilannya Elia. Jadi saya percaya Elia itu sejak dari awal itu sudah ditentukan oleh Tuhan, kamu akan menjadi nabi untuk bangsa Israel. Gitu ya. Kita pun di sini saya percaya ditentukan sama Tuhan untuk menyuarakan kebenaran Tuhan, menyuarakan suara Tuhan lewat cara yang unik gitu ya. Nah, di ayat 1 dia langsung mengonfrontasi Ahab ini ceritanya. Dikonfrontasi. Kita kalau mau tahu konteksnya, kita bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 16 saudara. Di situ akan jelas sekali konteksnya. Ahab, jadi saya ceritakan ya. Kalau kita nggak ngerti konteksnya ini, kita nanti bertanya-tanya, kita bingung. Kenapa sih kok Elia ini tiba-tiba muncul, tiba-tiba dia bentrok dengan Ahab, tiba-tiba Isabel itu
memimpin penyembahan Baal gitu ya, menginisiasi penyembahan Baal. Kenapa? Sebenarnya penyembahan Baal di Israel itu nggak ceritanya tuh mak bedunduk atau tiba-tiba gitu ya saudara ya. Terus ada penyembahan berhala gitu, enggak. Tapi semuanya itu ada latar belakangnya, ada sejarahnya. Apa yang terjadi pada Ahab itu adalah pernikahan politik sebenarnya dengan Isabel. Pernikahan politik, ya. Nah, pernikahan politik ini pada akhirnya memfasilitasi penyebaran apa? Penyembahan kepada Baal. Lah kenapa kok ada pernikahan politik antara Ahab dengan Isabel? Isabel itu anaknya Ed Baal, Raja Sidon atau Raja Fenisia. Nah, saudara, kita harus tahu, Ed Baal ini sebelum dia jadi raja, dia adalah imam besar Baal. Ya, jadi Isabel ini anaknya mantan imam besar. Nah, kita bisa tahu ya kenapa dia sefanatik itu dengan Baal. Kenapa dia menginisiasi penyembahan Baal besar-besaran. Bahkan Isabel itu membasmi nabi-nabi di Israel waktu itu. Ya, dibasmi di mana-mana, dicari dibasmi sama dia. Jadi memang saya pikir sistematis. Kenapa? Karena dia ingin mendirikan penyembahan Baal. Tapi itulah yang namanya apa yang berasal dari Tuhan itu nggak akan bisa dimusnahkan, gitu loh saudara ya. Nah, Israel kenapa kok mau dengan Fenisia? Jadi sebenarnya waktu itu biasa ada pernikahan-pernikahan politik seperti itu, saudara. Raja menikah dengan anaknya raja atau anaknya raja dengan anaknya raja, ya. Itu biasa. Israel itu negara yang kuat secara agraris waktu itu. Pertaniannya maju sekali, kuat. Mereka juga punya militer darat yang hebat. Ahab ini kan anaknya Omri. Omri itu raja yang cukup disegani waktu itu. Dianggap raja yang cukup kuat. Ya, dia bisa membangun Israel sampai seperti itu. Punya agraris yang kuat, punya militer yang kuat. Sementara Venesia itu dia kuat dalam perdagangan. Terus dia punya sistem maritim yang kuat, maju dia. Nah, inilah motif kuncinya. Kenapa kok akhirnya Ahab menikah dengan Isabel. Venesia itu kekuatan ekonomi yang besar waktu itu, saudara. Ini bukan negara ecek-ecek. Ini negara yang ekonominya besar sekali. Dia menguasai laut, saudara. Jaringan dagangnya besar. Teknologi maritimnya itu maju sekali. Terus dia punya kontrol perdagangan. Mulai dari kayu aras, barang-barang mewah. Dia punya kontrol di sana. Perdagangan logam yang sangat dibutuhkan sama Israel. Itu yang mengontrol itu adalah Venesia atau Sidon ini. Gitu loh. Itulah kenapa akhirnya aja ada pernikahan politik aja supaya dua negara ini punya hubungan gitu loh. Biasa kan gitu. Iya kan? Kalau kita lihat di film-film drakor-drakor apa gitu ya. Anaknya grup apa kawin sama anaknya grup apa kan gitu ya toh. Supaya apa grupnya makin membesar ya kan. Sebenarnya dari dulu sudah ada ya kayak gitu saudara. Nah, motif detailnya tuh gini. Motif pernikahannya yang pertama adalah jaminan stabilitas ekonomi. Dengan menikah dengan anaknya Raja Sidon, anaknya Ed Baal ini, ada jaminan ekonomi. Kenapa? Israel ini kan karena hasil buminya melimpah, kan nggak mungkin dimakan sendiri toh saudara. Kalau dimakan sendiri nanti banyak yang busuk, bener nggak? Mereka butuh ekspor. Jadi zaman dulu pun itu sistem ekonominya sudah seperti itu. Jadi mereka butuh ekspor. Ekspornya kemana? Nah, karena Sidon ini punya jaringan yang maju, mereka bisa kemana-mana, eksporlah ke sana, gitu. Kemudian mereka butuh jalur dagang yang stabil. Karena laut dikuasai oleh Sidon, jalur perdagangannya aman. Israel itu juga butuh barang-barang mewah. Kenapa? Akhirnya ya kita bikin sekutu aja. Kalau sama dia kan kita lebih mudah dapatnya. Nah, sementara Venesia punya pelabuhan, punya kapal, dia punya jaringan yang luas. Motif kedua adalah keamanan politik. Karena dia menguasai laut. Nah, Israel waktu itu terancam oleh negara-negara kayak Aram, negara-negara kayak Asyur yang bisa menyerang mereka dari pesisir-pesisir pantai. Nah, dengan adanya Venesia atau Sidon ini yang dia menguasai garis-garis laut, yang menguasai lautan, mereka akan aman. Mereka nggak mudah diinvasi. Pikirannya bagus sekali ya saudara ya. Politik, mereka punya blok politik di sana. Kayak Amerika tuh punya NATO, Eropa punya NATO. Nah, ini punya yang kayak gitu. Israel berharap ada sekutu, ada blok politik di sana. Nah,
Motif yang ketiga adalah gini. Dinastinya Omri, ayahnya Ahab, itu kan masih muda. Dinasti yang masih muda. Nah, dia butuh pengakuan internasional, saudara. Bahwa ini adalah negara yang disegani. Bahwa ini adalah dinasti yang disegani, dinasti yang hebat. Nah, kalau dia menikahi anak dari raja yang sudah mapan secara politik, secara ekonomi, diperhatikan oleh negara-negara di sekitarnya. Secara politik, Ahab namanya ikut naik. Nah, gitu loh ya. Nah, di situ motifnya ini kelihatan, saudara. Sebenarnya perhitungan politiknya ini nggak salah, gitu ya. Yang salah adalah di sini. Sebenarnya dengan pernikahan ini, mau nggak mau, Ahab akhirnya menerima apa? Sinkretisme, menerima pembolehan bahwa penyembahan Baal boleh masuk ke Israel, gitu loh. Yang salah adalah ada pada sinkretismenya atau percampuran. Nah, kita harus tahu gini, Baal itu adalah dewa kesuburan, dewa hujan, dewa badai. Nah, bagi masyarakat agraris Israel waktu itu, menarik ini. Dewa yang bisa mendatangkan kesuburan buat pertanian. Nah, kita kan bertani nih, butuh pertaniannya kan maju kan. Butuh hujan. Petani butuh hujan kan, saudara? Iya kan? Butuh yang bisa mengendalikan badai supaya nggak sering badai ini. Hujannya bisa teratur. Butuh subur. Menarik bagi orang-orang Israel. Iya kan? Apalagi Isabel masuk ke sana. Dia mau nggak mau pasti menggalang yang namanya membangun satu penyembahan kepada Baal. Mensosialisasikan ke orang-orang Israel. Orang-orang Israel berpikir gini, iya ya, menarik juga ini dewa ini. Kalau kita sembah, kita bisa berhasil ini, enak ini. Akhirnya Israel menyembah Baal, menyembah Tuhan. Iya toh? Dicampur-campur aduk jadi satu. Disinilah Tuhan nggak suka. Ya, 10 hukum Taurat dibuka dengan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Iya kan? Jangan membuat bagimu apa? Patung dan menyembahnya. Jadi sudah satu hukum yang mutlak. Tuhan menegaskan bahwa aku adalah Allah satu-satunya. Itu loh. Jadi efek aliansi politiknya ini benar-benar terasa, saudara ya. Disitulah Tuhan tuh mulai menyatakan dirinya, memanggil Elia. Elia, kamu harus ngomong sama Ahab. Nanti di perjanjian baru kita bisa lihat Elia disamakan dengan Yohanes Pembaptis, saudara. Nanti di lain waktu kita akan bahas apa persamaannya dan kenapa, gitu ya. Pemikiran masyarakat waktu itu, saudara, ada hujan, ada embun, itu sesuatu yang vital. Jangankan hujan, embun aja vital. Untuk apa? Untuk kesuburan tanah. Ada hujan dan ada embun, itu menunjukkan ada penyertaan, ada perkenanan dari Tuhan, atau ada perkenanan dari dewa-dewa, gitu ya, saudara ya. Tapi di sini Elia bilang, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan. Itu sesuatu yang pokok. Ya, pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan, di sini Tuhan langsung menegaskan. Bukan cuma menegaskan, tapi Tuhan menantang langsung. Menantang secara langsung, head to head ini. Yang katamu dewa ketemu sama Tuhan yang sungguhan. Bener nggak itu Tuhan? Ditantang itu sama Tuhan. Kira-kira dia benar-benar mengendalikan hujan, badai, kesuburan nggak kira-kira? Tuhan sudah ngomong gitu lewat Elia. Tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun. Artinya apa? Akan ada bencana ekologi, akan ada bencana lingkungan. Sampai Elia mengatakan ada hujan, nanti bisa subur lagi. Ditantang, kira-kira setelah pernyataan dari Tuhan ini, kira-kira akan ada hujan enggak? Nah, inilah Tuhan yang hidup melawan dewa yang kamu sembah. Bener enggak dewamu itu hidup? Atau jangan-jangan dewamu cupu, gitu ya. Nah, disitulah akhirnya Tuhan tuh menunjukkan, Tuhan menegaskan siapa Allah yang sejati. Allah itu selalu menegaskan iman sejati itu harus apa? Kembali kepada hubungan. Hubungan apa? Hubungan yang murni dengan Tuhan. Orang tuh seringkali berpikir tentang rasa aman itu bisa didapat dari apa aja, ya kan?
Apalagi manusia-manusia modern. Sebenarnya nggak cuma manusia modern, tapi manusia dari zaman dulu pun itu kita bisa lihat motifnya Ahab kan. Motifnya apa? Motif keamanan kan, saudara. Iya kan? Motifnya motif keamanan. Kenapa dia memperbolehkan penyembahan berhala masuk ke Israel? Karena ada pernikahan politik. Kenapa ada pernikahan politik? Kenapa? Karena dia ingin cari rasa aman. Manusia sekarang kan gini juga, sama juga kan. Berapa banyak orang tuh menggadaikan imannya cuman demi satu kata, aman. Dia bisa naik jabatan, dia bisa hidup makmur, dia bisa hidup sejahtera. Apakah hidup yang berlimpah materi itu adalah satu ukuran bahwa hidupnya diperkenan oleh Tuhan? Tapi dalam pemikiran banyak orang hari ini, saudara, bahkan dalam teologi-teologi yang dikembangkan, dalam khotbah-khotbah yang dikembangkan sekalipun, itu banyak orang ngomong apa? Kalau kamu dekat sama Tuhan, kalau kamu baik sama Tuhan, Tuhan pasti berkenan sama kamu pasti diberkati. Apa sebenarnya berkat itu? Apakah berkat itu sekedar kita melimpah secara materi? Apakah berkat itu sekedar kita diberkati dengan hal-hal yang sifatnya jasmani? Apakah yang seperti itu? Kalau memang berkat itu adalah hal-hal yang seperti itu, bagaimana kita harus mengatakan Ayub? Apa yang terjadi pada Ayub? Dalam kehidupan modern, apa yang terjadi pada Bunda Teresa? Apa yang terjadi pada rasul-rasul? Apakah rasul-rasul itu menikmati kekayaan yang luar biasa besarnya? Apakah mereka naik kereta kuda yang mewah, pergi kemana-mana untuk pelayanan gitu? Kalau sekarang naiknya Alphard mungkin gitu ya, atau Velfire yang gitu-gitu ya kan? Dalam pikirannya orang, oh kalau pelayanan pasti diberkati. Makanya kalau datang ke tempat pelayanan itu harus bergengsi dong, gitu, ya kan? Pakai jamnya harganya berapa, baju harganya berapa, outfitnya aja kalau di total sudah ratusan juta, gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa kita diberkati. Apakah yang seperti itu? Kalau kita kembali kepada apa yang Tuhan katakan, kita kembali kepada zaman rasul-rasul. Apakah itu? Nah, Tuhan menegaskan, enggak. Kesempatanmu untuk menyembah aku, kesempatanmu untuk berjumpa muka dengan aku, itu adalah satu berkat yang sejati. Itu berkat yang dicari orang, tapi orang nggak akan pernah ketemu. Kenapa orang mengejar materi? Karena sebenarnya orang mengejar Tuhan yang baru. Kenapa orang mengejar Tuhan yang seperti itu? Orang itu kan sebenarnya cari rasa aman. Dari mana orang mendapatkan rasa aman? Orang mendapatkan rasa aman itu dari sesuatu yang dianggap dia lebih besar di luar dirinya. Harus ada orang yang lebih hebat, harus ada sosok yang lebih hebat di luar diriku, yang itu bisa melakukan segalanya, yang itu bisa mengamankan diriku. Secara insting itu gitu, saudara. Itulah kenapa waktu orang hidup di daerah di daerah pertanian, mereka hidup dengan dewa-dewa kesuburan, gitu, ya toh? Dewa-dewa kesuburan. Waktu mereka hidup di area laut misalnya, mereka hidup dengan apa? Dewa laut lah, dewa air lah, apa kayak gitu, ya kan? Bener nggak? Dewanya menyesuaikan dengan konteksnya. Tapi kita punya Tuhan yang berbeda. Ini Tuhan semesta alam loh, saudara. Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Kita di gunung ya Tuhannya sama. Kita di laut Tuhannya sama juga. Kita di lahan-lahan pertanian Tuhannya sama. Kita di kantoran Tuhannya juga sama. Ya kan? Nah itulah, manusia harus kembali kepada situasi yang normal. Situasi yang normal itu apa? Situasi yang menunjukkan bahwa manusia itu menjadi miliknya Tuhan. Waktu kita merenungkan karya penciptaan di Kejadian 1, waktu Allah memberkati, gitu ya. Lalu Allah memberkati mereka, memberkati manusia. Nah, kata memberkati itu kan kata yang menunjukkan gini, saudara. Itu bukan cuma memberkati aku, memberkati kamu, gitu. Nanti kamu jadi begini-begini, enggak, bukan yang seperti itu. Tapi Allah menguduskan. Menguduskan itu apa? Allah mengkhususkan manusia untuk dirinya sendiri. Artinya kita harus tahu gini, manusia diciptakan atau manusia ada di dunia itu bukan untuk dirinya sendiri. Manusia ada di dunia itu sebenarnya untuk Tuhan sendiri, bukan untuk yang lain. Dan sebenarnya waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak ada niatan untuk berbagi dengan yang lain. Tuhan menciptakan manusia untuk dirinya sendiri. Itulah kenapa kita ini harus kembali kepada Tuhan. Makanya kalau kita teliti dari Alkitab Kejadian sampai ke Wahyu, isunya semua selalu sama. Manusia yang kembali kepada persekutuan dengan Bapa. Waktu manusia diciptakan pertama kali, saudara, isunya apa?
persekutuan dengan Bapa kan. Itulah kenapa manusia diciptakan dengan tangannya sendiri, dihembusi dengan nafasnya. Oh, ya kan, diberi nafas kehidupan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, apa yang dijanjikan sama Tuhan? Pemulihan hubungan, bener gak? Waktu Tuhan datang ke dunia, Yohanes 3 ayat 16, ya, apa isunya yang dibawa sama Tuhan? Pemulihan hubungan kembali kan? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu di kitab Wahyu kita melihat, waktu hidup yang kekal itu diperoleh, apa yang terjadi? Persekutuan dengan Tuhan kan? Nah, itu loh saudara. Jadi itu sebenarnya satu hubungan yang normal dengan Tuhan. Orang Kristen itu normalnya harus seperti itu. Harus apa? Berhubungan dengan Tuhan. Bukan yang lain, bukan cari-cari yang lain. Lu gak salah kok kita doa untuk minta mujizat, minta pertolongan dari Tuhan itu gak salah juga. Iya kan? Buktinya Elisa waktu ada istri Nabi yang terlilit utang, sementara suaminya mati, apa yang terjadi? Dia bilang, kumpulkan sebanyak-banyaknya itu buli-buli. Iya kan? Dikasih jalan keluar, tapi isunya kan bukan ada di sana sebenarnya. Hati yang kembali kepada hatinya Tuhan. Sekalipun hidup di dunia ini sudah rusak, kita harus hidup normal kembali dengan Tuhan. Itulah kenapa Markus ini ya saudara ya, 16 ayat 15 itu bilang gini saudara. Itu bilang gini. Lalu Yesus ya, berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau segala makhluk diinjili, apakah guguk juga harus kita injili gini, Gu? Percaya sama Tuhan ya, Gu? Gitu? Apakah mbek-mbek? Ya, kambing harus kita ngomong, Mbek, kamu belum percaya Tuhan ya, Mbek ya? Ayo, percaya sama Tuhan, baptis ya, Mbek? Gitu. Ngomong sama pohon, kamu ini belum percaya sama Tuhan ini. Ayo, percaya sama Tuhan, tak doakan ya, terima Tuhan ya. Apakah yang kayak gitu? Enggak. Jadi gini, saudara. Ayat ini lagi ngomong gini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, keselamatan itu diterima siapa? Manusia. Waktu manusia menerima keselamatan, hidupnya berubah enggak? Berubah kan? Kenapa? Karena secara kultur, dia dipindah dari kegelapan masuk kepada terang. Artinya apa? Kulturnya dia berubah dari kultur berdosa kepada kultur kudus. Ya kan? Waktu dia hidup dalam kekudusan, dia hidup dalam damai sejahtera. Dia mengalami shalom dari Tuhan. Dia mengalami keutuhan dari Tuhan. Nah, waktu dia mengalami keutuhan, dia mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Sekelilingnya ini semuanya ikut mengalami shalom, ikut mengalami damai dari Tuhan, ikut mengalami sukacita dari Tuhan, ikut merasakan semuanya. Nah, di situ loh saudara. Jadi ini sebenarnya lagi ngomong tanggung jawab itu besar loh, nak. Kamu kalau sudah memutuskan untuk ikut Yesus itu enggak ongkang-ongkang kaki loh ya. Enggak berharap aku kalau ikut sama Tuhan minta apa aja dikasih gitu. Bukan itu loh isunya itu. Titik beratnya itu bukan itu. Kamu punya tanggung jawab loh, memperdamaikan bumi ini dengan Tuhan. Artinya apa? Kamu membawa damai Tuhan ke bumi ini supaya semua orang yang bersentuhan dengan kamu mengalami damai. Gampangnya gini. Contoh paling kecil aja, orang Kristen kalau masih suka buang sampah sembarangan, kekristenannya perlu diragukan. Gitu saudara. Jadi manusia sejak awal itu diciptakan untuk apa? Sebenarnya mendatangkan damai sejahtera untuk semua yang ada di sekelilingnya. Termasuk untuk lingkungannya, termasuk untuk binatang-binatang di sekelilingnya, termasuk untuk tanaman-tanaman, bahkan termasuk untuk sungai-sungai di sekelilingnya. Bukan cuma orangnya, tapi lingkungannya juga. Gitu loh saudara. Nah, tanggung jawabnya besar kan? Nah, itu loh. Jadi orang Kristen itu enggak semudah orang ngomong, kamu akan menerima mujizat, kamu akan menerima berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Iya tahu, tapi untuk apa berkatnya? Gitu loh. Nah ini di sini saudara, disinilah kamu harus mengalami transformasi gitu loh. Jadi Tuhan tuh lagi menantang Baal itu untuk menunjukkan. Kenapa? Karena dewa yang kamu ikuti itu bukan Allah yang sejati. Dia nggak akan membawa kebaikan bagi kamu. Dia akan membuat kamu hidup bejat. Tapi aku Tuhan itu akan memimpin kamu kepada kehidupan. Kalau saudara tahu, dewa-dewi Kanaan yang dipersembahkan apa saudara? Nyawa. Nyawanya orang.
anak, ya. Makanya kita biasa lihat orang menyembelih orang untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa. Ada nggak Tuhannya kita tuh minta yang kayak gitu, saudara? Ada nggak satu pun di Alkitab Tuhan bilang gini, itu sembelih itu. Ada satu waktu Musa diminta mempersembahkan anaknya. Kok Musa? Abraham maksudnya. Abraham. Ya, Abraham. Itu untuk menguji hatinya Abraham. Akhirnya Ishak disembelih enggak? Enggak kan? Tuhan ganti pakai apa? Pakai domba, betul. Enggak ada satupun Tuhan minta persembahan yang seperti itu. Yang Tuhan minta itu apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi Tuhan minta seluruh hidupnya kita. Bukan minta darahnya kita. Tuhan ini enggak geragas, saudara. Gitu loh. Iya toh? Dewa-dewi Kanaan selalu minta apa? Seks bebas. Perjinahan terjadi, seks bebas itu terjadi, bejat sekali hidupnya. Apakah kita lihat Tuhan itu melakukan yang seperti itu? Betapa Tuhan itu menghargai hidup seks yang kudus. Seorang istri dengan seorang suami, seorang istri dengan seorang suami, kan selalu kayak gitu kan? Ada nggak yang kayak gini? Disuruh berhubungan seks ini persembahan yang sifatnya seksual kayak gitu, ada nggak? Nggak ada loh. Tuhan begitu menghargai apa yang dia buat. Oh ya toh saudara. Nah disitulah saudara gini loh. Bahkan di dalam penderitaannya, ini kan Tuhan kalau sudah memfirmankan kayak gini, nggak akan ada embun, nggak akan ada hujan. Artinya dalam 3,5 tahun ini saudara akan ada penderitaan untuk orang Israel. Dah, ini sudah terang-terangan loh saudara. Kita kan kadang-kadang nggak tahu ya, tiba-tiba kita menderita aja gitu. Tapi itu pun kita nyesek. Nah kalau orang Israel waktu itu udah tahu dia ini pasti menderita dia. Waduh, nggak ada hujan, nggak ada embun. Artinya apa? Ada kutuk teologis, ada kutuk ilahi atas Israel. Ya saudara ya. Tapi di sini Allah sebenarnya sedang membongkar kenyamanan yang palsu. Allah itu sedang membongkar keamanan yang palsu. Jadi kalau kita hari ini sebenarnya sedang ada di dalam kesusahan, kita sedang ada di dalam penderitaan, ada sesuatu yang Tuhan ingin bongkar, gitu loh. Ada sesuatu yang Tuhan ingin bongkar. Jangan-jangan kita sudah punya Allah yang lain. Jangan-jangan kita sudah mulai mengandalkan yang lain selain Tuhan. Tuhan mulai menarik perhatian kita kembali. Jangan nak, itu palsu nak. Gitu. Kamu harus mengandalkan aku. Karena yang palsu ini, kalau itu pergi, dia akan benar-benar pergi meninggalkanmu. Dia akan mengghosting kamu, nak. Pergi tanpa jejak tiba-tiba. Gitu loh. Jadi kalau kita hari ini sedang ada dalam proses Tuhan, itu natural kok, saudara, normal kok. Jadi jangan merasa aku dosa apa ya Tuhan ya, kok sampai begini hidupku. Aku ini berdosa apa Tuhan? Katanya Pak Pendeta aku dikusuk Tuhan. Aku habis berdosa dan sebagainya. Enggak kok. Hidup ini kan enggak sempurna sih saudara. Dunia ini rusak enggak saudara? Rusak kan? Contohnya apa? Manusia menua enggak? Menua. Makin menua makin keriput enggak saudara? Makin keriput kan? Iya loh saudara. Sekalipun mukanya dikencengi semua saudara ya, dibotok lah, ditarik lah, pakai senar dan sebagainya. Saudara, jari jemari nggak akan pernah bisa bohong saudara. Keriputnya sama saudara. Iya, betul. Orang kalau ini aku kencang semua saudara ya, udah leher kok, ini kok pipi semuanya kencang saudara. Lihat jari jemarinya saudara. Lihat jari jemarinya. Jari jemari nggak akan pernah bisa bohong. Jadi nggak cuma merpati yang nggak berbohong saudara. Ya, kulit jari jemari juga nggak bisa bohong. Gitu saudara ya. Tapi itulah dunia nggak sempurna. Dunia sudah rusak. Tandanya apa? Kita makin tua. Makin tua makin banyak penyakitnya apa makin sehat saudara? Makin banyak sakitnya. Iya kan? Kalau kena hujan, kalau dulu saudara kena hujan seneng kan? Kalau sekarang oh langsung ya greges langsung. Ya. Belum lagi tulang belulang, saudara. Linu-linu, bener nggak? Mulai linu-linu. Kramnya. Iya, karena ada kram. Nah itu loh, tandanya bumi ini, dunia ini rusak memang. Ya saudara ya. Tapi inilah di sini, Allah sedang ingin membawa kita kembali. Nah,
Saudara, dari sudut pandangnya Elia bertanggung jawab gini. Di ayat ke-1, ini tindakan profetiknya Elia. Dia bilang gini, saudara. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Allah Israel yang kulayani. Lagi ngomong gini, secara fakta dia memang berdiri di hadapan Ahab waktu itu. Bayangkan ini raja ditemui langsung face to face loh, saudara. Kan gak gampang kan nemui raja. Tapi Nabi waktu itu punya privilege, saudara. Punya posisi yang istimewa. Dia harus menyuarakan suara Tuhan. Ya, dia harus menyuarakan suara Tuhan, menyuarakan kebenaran. Dia secara fakta dia memang berdiri di hadapan Ahab. Tapi dia sedang memposisikan diri di hadapan Tuhan. Dia lagi ada di hadapan Tuhan, ngomong sesuatu kepada Ahab. Jadi kalau dalam bahasa Ibraninya, Allah yang kulayani itu lagi ngomong gini. Demi Tuhan yang hidup, ya, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang di hadapannya aku berdiri sekarang ini. Aku sedang berdiri di hadapan Tuhan. Dan aku sedang bicara kepada kamu Ahab. Artinya apa ini? Ya, Elia lagi menunjukkan dia punya klaim profetik. Dia punya otoritas profetik. Ya. Jadi dia nggak bicara atas dasar moral. Oh, kamu salah ini, enggak. Tapi dia lagi ngomong dari sudut pandangnya Tuhan, kamu salah. Kalau moral ini kan bisa berubah-ubah, saudara. Ya kan? Seks bebas yang di sini nggak boleh, di tempat lain lumrah, biasa aja, ya kan? Tapi kalau dari sudut pandangnya Tuhan, salah ya salah, benar ya benar. Elia lagi ngomong gitu sama Ahab. Kamu salah. Demi Tuhan yang hidup, itu satu bentuk sumpah yang tertinggi. Ini aku nggak ngomong demi yang lain loh ya. Ini aku ngomong bener-bener ada otoritas dari Tuhan. Nah, ini lagi gini. Elia ini lagi, kisah ini lagi ngomong gini. Kita ini anak-anaknya memiliki apa? Tanggung jawab yang besar untuk membawa hati Allah kepada dunia. Elia, dia terima langsung dari Tuhan. Elia, sampaikan ini kepada Ahab. Kalau di Yakobus 5 ayat 17, saudara, ngomong gini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dari mana Elia mendapatkan otoritasnya ini? Dari dia berdoa. Berdoa di hadapan Tuhan. Dia menerima kehidupan dari Tuhan. Dia menerima mandat dari Tuhan. Dia sampaikan kepada Ahab. Elia, dia menyatakan kekeliruan, ya, menyatakan apa yang seharusnya, sama seperti kita hari ini. Kita hari ini membawa tugas profetik juga dari Tuhan sebenarnya. Tapi bukan berarti terus gini, saudara. Oh, terus kita sok-sokan jadi nabi gitu. Kita sok-sokan jadi nabi. Kita terus datang ke orang, kita ngomong gini. Tuhan bicara sama saya tentang kamu. Kamu tuh ini ya. Kamu harus begini. Enggak, bukan yang gitu, saudara. Nah, pada kenyataannya sekarang wong profeti yang kayak gitu banyak disalahgunakan, ya, saudara. Banyak yang datang juga. Iya, dan banyak yang cari loh masalahnya. Loh, memang gini, saudara. Kita tuh kan gini. Manusia itu sebenarnya menyadari keterbatasannya kok. Kan dia menyadari keterbatasannya, dia nyari sesuatu di luar dirinya yang dianggap tanpa batas. Waktu ada orang yang dirasa, oh dia bisa dengar suara Tuhan nih, yuk kita datang ke sana yuk. Dia punya akses khusus ini. Nah, di situ bahaya, saudara. Kenapa? Karena yang bukan suara Tuhan pun bisa jadi suara Tuhan, gitu loh, diklaim sebagai suara Tuhan. Nah, profetik yang sesungguhnya tuh gini loh, membawa hati Tuhan kepada dunia. Jadi bahkan kita tanpa bernubuat pun, kalau kita menyatakan kasih Tuhan kepada dunia, kita sedang melakukan tindakan profetik. Tindakan-tindakan yang kita lakukan yang membawa hati orang kembali kepada hati Tuhan itu adalah satu tindakan yang profetik. Dan itu yang dilakukan oleh Elia. Elia dalam kapasitasnya sebagai seorang nabi, dia harus menyuarakan hati Tuhan secara langsung waktu itu. Waktu itu nggak ada firman Tuhan kan, saudara? Nggak ada Alkitab yang sudah dikanon seperti hari ini. Iya kan? Nah, hari ini kan kebenaran itu sudah komplit. Iya kan? Kebenaran sudah final. Kita punya segala sesuatu yang diperlukan. Kita ada Roh Kudus yang akan memimpin kita. Iya kan? Ada Roh Kudus yang akan memimpin kita melakukan sesuatu yang diperlukan untuk membawa orang kembali kepada Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk membawa hati orang kembali kepada Tuhan? Lewat perkataan, lewat tindakan, lewat perbuatan, lewat kehidupan. Bisa nggak hidup kita ini jadi teladan? Bahkan ketika kehidupan kita ini jadi teladan, saudara, itu adalah satu tindakan profetik.
untuk membawa hati orang kembali kepada hati Tuhan. Jadi kita jangan membatasi nubuatan, tindakan profetik itu ada pada nubuatan. Itu terlalu kerdil. Apa yang dilakukan oleh Elia itu membuat orang kembali kepada Tuhan. Kehidupan profetik sejati itu menunjukkan hati yang sudah kembali kepada Tuhan. Hati kita ada kembali belum sama Tuhan sih? Kalau hati kita kembali kepada Tuhan, kita akan melakukan tindakan profetik secara alami. Kenapa? Karena itulah naturnya manusia. Naturnya manusia itu apa? Yang sesungguhnya bersekutu dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau hati kita sudah kembali kepada Tuhan, kita pasti mempengaruhi sekeliling kita untuk kembali kepada Tuhan. Kita pasti mempengaruhi, membawa sekeliling kita untuk merasakan Tuhan. Itu sudah natur yang sejati. Itu sudah natur yang pasti dimiliki oleh orang-orang yang bertobat. Itu loh saudara. Ya. Jadi iman kita adalah iman yang resah oleh kebejatan dunia. Bukan iman yang tidak peduli dengan kebejatan dunia, cuma peduli dengan Tuhan, aku ya apa nih Tuhan pergumulanku, enggak. Hati yang dipulihkan oleh Tuhan itu adalah hati yang resah melihat dunia yang sudah rusak ini. Waktu kita resah, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan apa yang aku harus lakukan Tuhan untuk membawa shalom itu kepada dunia. Itulah yang dilakukan oleh Elia hari itu. Dan itu yang harus kita lakukan. Secara saya ingin menginspirasi kita semua, ingin mendorong kita semua, yuk kita tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk membawa hatimu kepada dunia, membawa dunia kembali kepada hati. Yuk kita sama-sama berdoa.